Saudara, pelaku tabrak lari di kawasan Cakung, Jakarta Timur yang menewaskan korbannya ditetapkan sebagai tersangka. Meski polisi bilang pelaku dan korban bertetangga, keluarga membantah keduanya saling kenal. Dari penyelidikan awal, polisi menegaskan ada unsur kesengajaan dari pengendara mobil hingga menyebabkan korban pemotor meninggal. Dugaan polisi ada motif dendam antara pelaku dan korban yang bertetangga. Kasus tabrak lari kini diambil alih Polda Metro Jaya. Perbuatan yang disengaja yang dilakukan sehingga orang mengakibatkan luka atau meninggal dunia. Oh, motifnya belum ada ya, Pak? Dendam. Dendamnya itu apa gitu? Karena apa? Karena ada perselisihan sama tetangga sehingga yang pelaku ini sakit hati dan melakukan tindakan tersebut. Soal hubungan antara pelaku dan korban dibantah kuasa hukum korban. Kalau soal dendam dan lain-lain jelas kami tahu sama siapa Moses ini bergaul dan lain-lain, dan nggak kenal, orang ini nggak kenal sama pelakunya. Cekcok ini terjadi di jalan, itu juga udah diungkap sama Kanit Lantasnya Polres Jaktim. Jadi memang itulah yang terjadi. Pelaku menabrak korban usai keduanya terlibat cekcok karena bersenggolan di jalan hingga terlibat saling kejar. Pakar psikologi forensik menilai tindakan pelaku sebagai road rage atau amarah di balik kemudi. Jelas ada unsur kesengajaan yang melandasi perilakunya. Road rage memang berlandaskan pada kesengajaan. Tinggal lagi kita akan melihat berada pada level yang mana. Misalnya, apakah si penabrak ini semata-mata membenturkan kendaraannya ke pengendara lain semata-mata sebagai ekspresi amarahnya. Dia tidak berpikir sama sekali tentang konsekuensi perbuatannya. Kalau situasinya seperti itu, maka ini bisa diistilahkan sebagai manslaughter. Kalau diterjemahkan ke hukum Indonesia, padanannya adalah penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Atau lebih dari itu, ketika si penabrak ini melancarkan aksinya, sedikit banyak sudah melintas di kepalanya bahwa apa yang dia lakukan ini akan bisa berakibat pada pengemudi lain meninggal dunia. Tapi dia terus melancarkan aksi tabrakan tersebut. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kalau di dalam khazanah psikologi forensik disebut sebagai second degree murder. Ada orang yang meninggal akibat perbuatan orang lain dan itu dikategorikan level 2. Memang bobotnya menjadi lebih berat daripada manslaughter. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Tim Liputan, Kompas TV.